pemirsa, selamat bergabung. Hari ini saya akan memprediksi keberuntungan Shio Naga di tahun 2024 yang juga di dalam naungan Shio Naga kayu. Bagaimanakah keberuntungannya? Di sini general reading ya. Jadi ada yang cocok juga ada yang tidak. Semoga bermanfaat untuk kalian yang dalam naungan Shio Naga. Ini untuk perekonomian Shio Naga, ada simbol The Magician. Ada simbol seseorang melangkah tapi masih ada kekhawatiran. Kabar-kabar baik terkait dengan keuangan. Hati-hati, ada penipuan atau modus atau ada apalah yang bisa merugikan. Wish counselor, segala sesuatunya dipertimbangkan ya. Kita lanjut untuk karir, nanti kita artikan sama-sama setelah semua kartu keluar. Untuk karir Shio Naga, ada ego, hati-hati, persaingan yang menggalakkan segala cara. Bendera merah mampu memenangkan sebuah kondisi yang ada. Ditikung dari belakang, waspadai, atau pemutusan hubungan kerja. Kerja tim. Ada simbol Raja Jangkir. Kemudian untuk ini tadi keuangan, karir, asmara. Asmaranya masih belum ya. Asmara Shio Naga, asmaranya Shio Naga, ada pesona yang luar biasa, ada sosok yang datang dan itu adalah sosok yang kaya raya. Terjalin sebuah hubungan tapi masih dalam tahap pertemanan, bisa ke arah hubungan yang lebih serius asmaranya, tapi bisa berpotensi putus. Kemudian untuk kesehatan Shio Naga, kesehatannya ada kebangkitan, rilis teman-teman, rilis, hati-hati ya. Ada kondisi yang bisa sakit dan kamu merasa nggak yakin untuk bisa sembuh. Waduh. Tapi pada akhirnya ada upaya-upaya untuk bangkit, untuk kesembuhan itu walaupun kamu ragu-ragu. Nah, di sini ternyata penyakit itu masih saja menggantui. Kita artikan semuanya satu persatu ya. Dari hal ekonomi dan keuangan, ada upaya untuk mengoptimalkan keuangannya agar bisa lebih baik lagi. Tapi di sini kamu masih ragu-ragu. Karena mungkin melihat situasi dan kondisi yang saat ini sedang berjalan. Kamu belum melangkah, baru saja membuka pintu gerbang, baru saja ada niatan. Tapi kamu masih ragu-ragu, baguskah usaha ini? Sebenarnya usaha itu bagus. Nah, makanya di sini ada simbol kabar-kabar baik terkait keuangannya. Ya. Kamu berusaha untuk bisa mengoptimalkan keuanganmu walaupun tadinya ragu-ragu, tapi sebenarnya di sini usahamu bisa kamu teruskan. Tapi hati-hati dalam menanam modal, dalam meminjamkan uang atau dalam hal apapun, karena ada sosok yang berusaha untuk memanfaatkanmu, untuk menipumu, untuk merencanakan sesuatu yang merugikanmu tanpa sepengetahuanmu. Harus hati-hati, makanya di sini disarankan dalam hal keuangan harus ada wish counselor. Kalau kalian pengusaha harus ada tim audit seperti itu, tim manajemen keuangan yang sangat-sangat bagus, atau harus ada transparan dalam hal penggunaan keuangan dan lain sebagainya. Dan disinilah butuh pendampingan penasehat keuangan. Ini kalau buat yang usaha. Nah, kalau buat kalian-kalian yang berumah tangga, perlu adanya kehati-hatian dalam mengeluarkan uang. Jangan mudah percaya walaupun itu orang dekat, apalagi dengan iming-iming menjanjikan, oh nanti kalau kamu tanam modal ini nanti uangnya bisa dapat segini, atau kalau ada orang-orang yang mau meminjamkan uang. Untuk sementara jangan terlalu mengambil risiko dengan memberikan uang-uang pada seseorang yang di sekitar kalian ya, walaupun itu adalah misalnya keluarga dekat atau teman dekat. Waspadai dalam hal keuangan.
Kemudian dalam karir, nah, karir di sini ada simbol ego. Ada sebuah kondisi keadaan karir yang membuat kamu merasa nggak nyaman, merasa tertekan, merasa kamu seperti emosi di sini karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuranimu. Ada persaingan mungkin atau ada percekcokan dalam hal di karirmu. Tapi di sini, jika kamu mau berusaha dengan baik, kamu akan bisa mengendalikan hal itu. Kamu akan bisa meredakan masalah-masalah yang ada di dalam karirmu. Tapi itu hanya sementara ternyata. Sebab ada kondisi di mana karirmu bisa pahit. Atau ada kondisi di mana kamu kena PHK. Atau hubungan kerja dengan seseorang yang putus. Nah, disinilah kamu harus waspada dalam hal pekerjaan di tahun 2024. Perlu adanya kerjasama yang bagus dalam keluarga. Adanya kerjasama tim, kerjasama yang bagus. Di sini dengan adanya kerjasama yang bagus akan menggantarkan karirmu di posisi yang lebih baik lagi. Ada peningkatan, misalnya saat ini posisimu di tingkat B, nanti bisa di tingkat A, lebih tinggi lagi. Ada semacam itu di dalam karirmu. Tapi di sini kamu harus bisa kerjasama dengan rekan-rekan kerjamu dan juga harus bisa menyelesaikan permasalahan yang bergejolak di tempat kerjamu. Nah, tantangannya luar biasa kan untuk bisa menjadi seorang King Cup ini. Seorang pemimpin perlu perjuangan yang luar biasa ya, karena ada persaingan yang begitu tajam di karirnya nanti. Kemudian teman-teman untuk asmara. Asmara ini pamormu luar biasa ya. Daya tarikmu di tahun 2024 ini sangat memikat sekali. Dan memang si naga ini daya pikatnya luar biasa. Bicaranya juga bisa meyakinkan orang-orang yang di sekitarnya yang mendengarkannya. Nah, di tahun 2024, pamormu yang luar biasa akan menarik lawan jenismu. Dan lawan jenismu adalah seseorang yang memiliki kekayaan yang bagus, memiliki keuangan yang mapan. Tapi hubungan ini diawali dengan pertemanan dulu, nggak ujuk-ujuk jadian. Adanya sebuah pertemanan di sini. Dengan adanya seringnya bertemu, seringnya berkomunikasi, pada akhirnya terjalinlah sebuah hubungan. Kalian bisa berpacaran, atau kalian yang sudah bertunangan bisa menikah, atau kalian yang tadinya jomblo bisa memiliki kekasih. Prediksinya seperti itu, berawal dari sebuah pertemanan lama-lama bisa menjadi dekat. Akan tetapi, kedekatan kalian pada akhirnya ada sebuah perubahan yang begitu mendadak. Nah, perubahan ini bisa diartikan kalau kalian dalam hubungan rumah tangga, yang tadinya rumah tangganya ayem tentrem, pada akhirnya bisa ada sebuah hubungan perceraian. Atau hubungan yang tidak serumah tinggalnya. Atau hubungan yang tiba-tiba mendadak buruk dikarenakan sesuatu hal. Buat kalian yang berpacaran, bisa jadi adanya sesuatu yang membuat hubungan kalian menjadi putus. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Ketika tidak ingin ini terjadi ya, kalian harus saling pengertian, saling menguatkan pondasi perasaan kalian, rasa cinta kalian. Sehingga jika ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, nah karena sesuatu ini dari luar, bukan dari pasanganmu dan kamu. Dari luar yang membuat hubunganmu menjadi berantakan. Inilah yang harus kamu waspadai, karena di sini ada simbol menara putus, hubungan yang bisa terputus secara tiba-tiba karena dari pengaruh luar. Padahal hubunganmu dengan pasanganmu tadinya baik-baik saja, tapi adanya sesuatu hal dari luar yang membuat hubunganmu menjadi sebuah perubahan yang jadinya kurang bagus. Untuk kesehatan juga harus diwaspadai. Adanya sebuah penyakit yang tiba-tiba menyerangmu. Nah, sebenarnya penyakit ini sudah kamu derita udah dulu. Jadi penyakit bawaan. Kemudian penyakit itu tiba-tiba kambuh. Nah, di saat kambuh inilah kondisinya ya ada simbol rilis teman-teman. Kalau tidak benar-benar diobati,
akan bisa berakibat fatal. Apalagi di sini kamu merasa nggak yakin untuk sembuh. Semangatmu udah melemah, padahal sebenarnya harus ada sugesti dalam diri sendiri bahwa penyakit saya bisa sembuh. Harusnya seperti itu. Harusnya loh ya. Tapi di sini dengan adanya penyakit yang kambuh tadi, kamu membuat down pikiranmu. Saya udah ingin sembuh tapi saya nggak percaya karena penyakit saya sudah seperti ini. Kemudian di sini membuat kamu menjadi agak kepikiran, sulit tidur di sini. Makanya di sini disarankan apapun itu penyakitnya yang kamu derita, kamu harus memiliki percaya diri, sugesti pada diri sendiri, saya harus sembuh, saya harus kuat, saya harus sembuh. Karena ketika sugestimu atau pikiranmu menjadi down, penyakit ini akan membuat kamu menjadi tertekan pikiranmu, kepikiran penyakit ini terus, dan akhirnya kamu sulit tidur. Prediksi ini hanya sebagai penuntun ya. Bisa terjadi juga bisa tidak, tergantung bagaimana kamu mewaspadai. Yang buruk-buruk jadikan kewaspadaan, jadikan pageran untuk melangkah agar tidak sampai terjadi. Yang baik-baik diaminkan dan dioptimalkan agar semakin baik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.